Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pembelajaran kita hari ini itu adalah lanjutan dari materi kita minggu lalu tentang kalau perubahan sosial. Minggu lalu kita telah pelajari pengertian perubahan sosial. Sekarang kita akan pelajari tentang teori perubahan sosial. Untuk penjelasan Ibu hari ini, Ibu hanya mengambil teori perubahan sosial yang utama saja, yaitu teori siklus dan teori linier. Baiklah Ananda, sebelum Ibu menjelaskan apa itu teori siklus, silakan Ananda nanti untuk mengisi daftar hadirnya. Sekarang kita lihat teori perubahan sosial, yaitu yang pertama teori siklus. Bagaimana masyarakat atau teori siklus ini memandang perubahan sosial? Menurut teori siklus, masyarakat dan kebudayaan itu berubah secara berulang-ulang. Jadi masyarakat berubah secara berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang mempunyai kesamaan pada masa lampau. Jadi apa yang di sini kita lihat teori siklus itu, apa yang terjadi di sini itu pernah atau bisa juga terjadi pada masa lampau. Sehingga teori siklus ini disebut juga dengan teori melingkar. Sekarang bagaimana caranya bagaimana kita melihat contoh dari teori siklus ini? Misalnya kita lihat dari tren menggunakan kebaya sekarang ini. Tren kebaya. Masyarakat atau remaja sekarang ini cenderung menggunakan kebaya jika mereka pergi pesta atau kegiatan adanya kegiatan lain. Tren pakai kebaya pada sekarang ini itu juga kebaya ini juga pernah dilakukan atau pernah ada pada masa lampau. Apakah bentuknya sama antara kondisi kebaya sekarang dengan yang lampau? Mungkin itu ada perbedaan. Jadi perubahan yang sekarang terjadi itu merupakan bentuk modifikasi pada masa lampau. Sehingga seperti kita jelaskan tadi, perubahan itu terjadi secara berulang-ulang. Pada masa lampau terjadi lagi sekarang, yang sekarang pernah terjadi pada masa lampau. Itulah yang dikatakan dengan teori siklus. Jadi mereka memandang bahwa perubahan itu terjadi secara berulang-ulang dan mempunyai kesamaan. Apa yang terjadi pada sekarang ini mempunyai kesamaan pada masa lampau. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan lagi teori linier. Bagaimana teori linier memandang perubahan sosial? Menurut teori linier, masyarakat dan kebudayaan itu berubah secara bertahap. Ini kamu lihat gambar di sini. Awalnya masyarakat primitif akan berkembang menjadi masyarakat tradisional. Dari tradisional akan berkembang menjadi masyarakat modern. Jadi menurut teori linier, masyarakat dan kebudayaan berubah secara bertahap. Kemudian dalam teori linier ini perubahan itu pasti terjadi atau perubahan itu pasti katanya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari teori linier ini, perubahan terjadi secara linier atau satu garis. Seperti ini. Ini adalah sebuah linier atau satu garis. Tapi apakah garisnya lurus? Belum tentu. Bisa saja bentuk perubahannya seperti ini. Jadi dia hanya menuju satu garis. Bagaimana satu garis yang dituju itu? Untuk menuju satu titik yang sempurna. Jadi baik dia garis lurus seperti ini ataupun garis zigzag seperti ini, tujuannya adalah untuk menuju satu titik yang sempurna. Itulah yang dikatakan perubahan sosial menurut teori linier. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh teori linier. Kita lihat dalam interaksi antar masyarakat yang jaraknya jauh. Pada awal sekali interaksi yang dilakukan antara orang yang punya jarak jauh itu dilakukan melalui surat. Kemudian terdapat adanya sebuah penemuan, misalnya adanya penemuan telepon kabel. Interaksi dilakukan dengan menggunakan telepon kabel. Ini hanya digunakan
karena di telepon kabel tempatnya ditentukan, hanya dilakukan hanya di dalam rumah saja. Kemudian telepon kabel ini berubah menjadi telepon seluler, di mana orang bisa berinteraksi di mana saja, di mana dia bisa menggunakan selulernya. Kemudian proses seluler ini berkembang lagi menjadi misalnya adanya teleconference. Ini semua orang bisa berinteraksi dalam jumlah yang banyak dan bisa mereka melihat. Seperti sekarang yang cenderung digunakan adanya Zoom, Webex, itu sering digunakan dalam teleconference. Pada pembelajaran dari rumah atau proses pembelajaran daring sekarang ini, banyak orang yang melakukan adanya teleconference. Jadi perubahan yang terjadi dari telepon kabel menjadi seluler atau perubahan ke teleconference ini mengalami perubahan yang mengarah ke merubah ke arah satu garis yang menuju ke satu titik yang sempurna. Inilah yang dijelaskan oleh teori linier terhadap perubahan, bahwa masyarakat itu selalu berubah dari satu tahap ke tahap yang lainnya menuju satu titik yang lebih sempurna. Jadi sampai di sini Ibu pikir Ananda bisa memahami tentang teori perubahan sosial. Untuk teori-teori yang lain itu nanti Ibu berikan penugasan kepada Ananda dan Ananda bisa mencari contoh-contoh yang lainnya tentang teori siklus dan teori linier. Mungkin demikian Ananda. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih, tetap patuhi protokoler COVID-19. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.